Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka yang merupakan bagian sesi kedua. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia yang menjadi suri teladan buat kita semua untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Pak Direktur sudah bergabung. Mari kita sama-sama memberi kesempatan kepada Pak Direktur untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Saya persilakan Pak Dirut. Ya, terima kasih Pak Harisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum BPGP Sulawesi Selatan Pak Harisman, beserta seluruh tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita Pak Supimin Suhlian yang siang hari ini akan memberikan sosialisasi bimbingan teknis terkait dengan implementasi IKM, implementasi kurikulum merdeka tahun 2022. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, alhamdulillah di tengah kita saat ini sedang menyiapkan tahun ajaran baru, kita semuanya mengkonsolidasi diri, merapikan, menyiapkan diri kita untuk benar-benar nanti pada saat tahun ajaran baru kita bisa menjalankan pembelajaran dengan sangat baik, karena memang itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan yang luar biasa dari para tim Balai Besar Guru Penggerak dan juga Bapak Ibu para kepala sekolah, para guru yang telah hadir di dalam webinar kita pada siang hari ini. Yang kedua, saya ingin menyadarkan dan mengingatkan pada kita semuanya bahwa proses transformasi pendidikan nasional ini sangat dibutuhkan, ini sedang terjadi, dan kita ingin betul agar proses perubahan yang sedang berjalan ini bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, kalau kita ditanya apa sesungguhnya output dari proses perubahan yang kita sedang jalankan ini, tidak lain adalah kita ingin agar anak-anak kita dengan proses pembelajaran yang dilalui mereka mencapai perkembangan yang optimal, khususnya di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Dalam konteks tujuan pendidikan nasional, maka profil dari lulusan anak-anak kita sebagaimana tergambar dari profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana proses perubahan itu kita jalankan, maka teori perubahan yang kita pakai ini adalah menggunakan penguatan SDM. Jadi kita tidak lagi memfokuskan pada sarana prasarana, memfokuskan pada aspek-aspek yang lain, tetapi perhatian kita ini adalah pada kompetensi, kemampuan, dan profesionalisme para guru dan kepala sekolah, termasuk di dalamnya juga para pengawas dan tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan agar kompetensi dan profesionalisme itu terwujud? Tentu konteksnya adalah dalam rangka kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Untuk itulah
maka kita butuh guru-guru kita adalah guru-guru yang senantiasa punya kesadaran dan tanggung jawab untuk belajar. Kita butuh guru yang orientasinya ini adalah selalu pada siswa. Melakukan inovasi pengembangan sekolah, membiasakan dengan budaya refleksi, dan sekaligus juga menjaga kode etik profesi. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Dan dalam kaitan itulah, maka Bapak Ibu sekalian, kami berharap kita terus menyiapkan diri, melakukan persiapan-persiapan agar tanggal 18 Juli nanti pembelajaran bisa secara optimal. Dan kita bersyukur sudah sejak bulan Mei kemarin telah dibentuk unit pelaksana teknis di setiap provinsi, yaitu Balai Guru Penggerak. Dan khusus Sulawesi Selatan bersama dengan 5 provinsi yang lain, karena tanggung jawabnya yang sangat besar, maka statusnya Balai Besar. Nah, untuk itulah Balai Besar Guru Penggerak ini membersamai Bapak Ibu, para guru dan para kepala sekolah untuk menjadi wadah pelatihan dan bimbingan teknis, menjadi wadah tumbuhnya komunitas-komunitas belajar. Sehingga saya menyampaikan, mengharapkan pada Bapak Ibu, para guru dan kepala sekolah untuk bisa memanfaatkan betul kehadiran Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan ini menjadi bagian penting dari upaya kita memajukan pendidikan di daerah kita, di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, saya ingin menegaskan pada Bapak Ibu sekalian yang telah memutuskan untuk menjalankan kurikulum Merdeka bahwa satu, jangan menunggu kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis karena itu tidak pernah ada. Kita harus bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk melakukan pelatihan mandiri, memanfaatkan PMM untuk mendapatkan bahan ajar, perangkat-perangkat ajar, bahkan berbagi praktek baik bersama guru yang lain. Ya, jadi ayo sama-sama kita membiasakan diri untuk belajar mandiri, dan kalau Bapak Ibu ada kesulitan, butuh bantuan, kami mendedikasikan tim kami di BBGP Sulawesi Selatan untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya mengajak untuk kita menumbuhkan komunitas belajar, baik di tingkat satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan atau bahkan secara daring. Nah, siang hari ini adalah bentuk komitmen dari BBGP Sulawesi Selatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian membantu bagaimana melakukan pelatihan mandiri, membantu bagaimana kita bisa dapat akses perangkat-perangkat ajar dan sekaligus untuk berbagi praktek baik. Dan saya juga berharap mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini menjadi langkah awal kita untuk menumbuhkan komunitas-komunitas belajar yang tadi saya sebutkan. Terakhir, saya memohon pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar ini untuk juga bisa mengajak dan mengingatkan rekan sejawat yang lain, teman-teman dari sekolah yang lain untuk segera bisa bergabung, sehingga materi yang nanti disampaikan bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Pak Harisman yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Selatan sesi yang kedua ini secara resmi saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan, arahan, dan sekaligus pembukaan BIMTEK KM sesi kedua pada siang hari ini oleh Bapak Dr. Praptono, Master of Education, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sekaligus
PLT Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Kepada Bapak, terima kasih kami ucapkan. Mohon izin Pak, kami melanjutkan kegiatan BIMTEK IKM sesi kedua hari ini. Baik. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta BIMTEK IKM sesi kedua, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan Bapak narasumber untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada kegiatan BIMTEK sesi kedua pada siang ini. Kami persilahkan kepada Bapak Sukimin Suhlian. Baik, terima kasih Bu Uki, moderator. Saya Pak Uki, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Pak Direktur, mohon izin Pak Kabak. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang ada di 4 kabupaten kota, Goa, Baru, Jeneponto, dan Selayar. BIMTEK ini kami buka, Bapak Ibu, karena adanya fakta bahwa aktivasi akun pembelajaran juga akses terhadap MM bagi Bapak Ibu semua teman-teman pendaftar IKM jalur mandiri ternyata masih sangat rendah. Nah, karena rendahnya aktivasi tersebut dan login tersebut, itu berpotensi tidak membuat Bapak Ibu tidak siap untuk melaksanakan kurikulum kurikulum IKM, kurikulum Merdeka, padahal kita sudah bersiap memilih kurikulum ini untuk dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2023. Nah, karena itu kami ingin mendorong Bapak Ibu semuanya melalui kegiatan BIMTEK ini untuk memastikan, satu, bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mengaktifasi akun pembelajarannya, yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa login atau menginstal aplikasi Platform Merdeka Mengajar yang merupakan aplikasi khusus dibuat oleh Kemendikbudristek untuk kita semuanya Bapak Ibu guru mengupgrade pengetahuan, meningkatkan profesionalisme, memahami tentang kurikulum Merdeka. Nah, setelah bisa login di PMM, kami berharap dengan login di PMM, di PMM itu tersedia banyak sekali referensi tentang pembelajaran apa itu kurikulum Merdeka. Jadi semua hal yang Bapak Ibu butuhkan untuk mengetahui apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana mengimplementasikannya, itu ada di platform Merdeka Mengajar. Karena itu kami ingin memastikan Bapak Ibu semuanya, mulai kepala sekolah dan guru-guru semuanya, bentuk komunitas belajar, diskusikan apa yang Bapak Ibu eksplorasi di PMM, sehingga benar-benar dipahami apa itu kurikulum Merdeka. Webinar ini selama 1,5 jam ini hanya akan mengantar memastikan Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwa 4 hal tersebut tadi bisa mengaktifasi akun pembelajarannya. Yang kedua, bisa login menginstal dan kemudian login di platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, bisa belajar mempelajari semua hal tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Dan yang ketiga atau keempat ya. Yang keempat adalah nantinya melalui platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu semuanya bisa mengajar melalui aplikasi. Itu kan keren Bapak Ibu ya. Jadi kita akan polling dulu Bapak Ibu ya. Silahkan nanti kami minta jawaban Bapak Ibu, jawabnya sudah atau belum untuk beberapa pertanyaan. Nah, ini sudah pollingnya, silahkan Bapak Ibu mohon partisipasinya untuk memberikan jawaban sesuai kondisi Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan. Waktunya 10 menit Bapak Ibu ya, jadi mohon manfaatkan waktu 10 menit ini untuk memberikan pendapat melalui polling. Silahkan pilih jawabannya. Yang pertama adalah sudah melakukan aktivasi akun belajar, jawabnya sudah atau belum, silahkan. Yang belum, yang sudah mengunduh, menginstal aplikasi PMM, silahkan dijawab. Yang sudah jawab sudah, yang belum jawab belum. Bapak Ibu sudah login di PMM, silahkan jawab sudah atau belum. Sudah belajar di PMM, silahkan jawab sudah atau belum.
sudah mengajar di PMM? Silakan jawab sudah atau belum. 10 menit waktunya Bapak Ibu. Sementara untuk pertanyaan 1 lebih banyak sudah, pertanyaan kedua hampir sama sudah belumnya, pertanyaan ketiga kayaknya ini maju mundur ini sudah belumnya hampir sama. Ayo siapa yang menang? Pertanyaan keempatnya untuk belajar masih banyak yang belum. Pertanyaan kelima masih banyak yang belum. Oke, baik. Kita akan tutup sebentar lagi. Silakan dijawab Bapak Ibu. Sudah dijawab Bapak Ibu? Ibu Nadra sudah jawab? Ibu Juharni sudah jawab kah atau gimana? Susah kah jawabannya Ibu? Kalau susah bilang angkat tangan saja ya. Pak Aril sudah dijawab belum? Gimana? Aduh, banyak makannya nih Pak Aril. Lagi makan siang. Kunci coba itu konre itu kan talak. Silahkan Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk dijawab. Yang sudah silahkan. Bapak Ibu yang belum install, silahkan kalau bisa menginstal sendiri silahkan. PMM-nya ya. Alhamdulillah jumlah peserta kita sudah 241. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru yang join di grup di webinar ini semuanya nanti akan mengubah jawaban pollingnya. Semuanya sudah. Bagi yang belum silahkan nanti tuliskan pertanyaannya apa yang menjadi kendalanya. Ada 3 tadi. Jalur untuk bertanya silahkan melalui Slido, nanti akan ada petunjuknya. Silahkan melalui question and answer atau silahkan melalui raise hand. Tapi yang raise hand akan saya berikan kesempatan bagi yang namanya sesuai penamaan kita. Ada kabupaten, ada namanya, dan ada nama satuannya. Silahkan disiapkan pertanyaannya Bapak Ibu terkait tentang PMM, Platform Merdeka Mengajar. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Bapak Ibu di ruang ini, selain saya, teman-teman di BBGP Insya Allah semuanya akan siap menemani unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, kami di BBGP Sulsel ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya bertransformasi, bukan cuma menjadi guru digital melalui PMM, tetapi mentransformasi sekolahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kita mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi pendidikan kita yang mana itu tidak akan bisa selesai kalau kita tidak mengambil tindakan besar, Bapak Ibu. Bagaimana memahami kurikulum merdeka, bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, sehingga kita berharap anak-anak kita yang sekarang menjadi asuhan kita, kelak bisa menjadi manusia-manusia terhormat, manusia-manusia yang mempunyai kapasitas untuk membangun, membela bangsanya. Itu karena apa? Karena kita yang ada di sini punya komitmen kuat untuk memahami apa itu kurikulum merdeka, apa itu pembelajaran yang berorientasi pada murid. 5 menit lagi. Oke.
5 menit lagi Bapak Ibu untuk pollingnya, kita masih buka kesempatan untuk bagi Bapak Ibu yang belum memberikan pendapatnya melalui polling, silahkan dijawab supaya kami punya bahan Bapak Ibu untuk melihat seperti apa sih kondisinya. Ya, pintu masuk untuk memahami kurikulum adalah platform Merdeka Mengajar. Satu platform untuk semua yang kita butuhkan, bagaimana bertransformasi menjadi sekolah abad 21, menjadi guru-guru abad 21, karena siswa-siswa kita sudah lahir di abad 21. Jangan sampai seperti yang pernah disampaikan orang, muridnya murid abad 21, gurunya masih abad 20. Belum tahu komputer, belum tahu PMM, belum tahu yang lainnya. Sekolahnya apalagi hanya ada gedung, ruang kelas, papan tulis, buku tulis yang sama saja dengan di abad 19 lalu. Kita ingin mentransformasi Bapak Ibu. Kami di BBGP Sulsel berharap bisa menemani proses transformasi ini menuju sekolah abad 21. Silakan diisi pollingnya, berikan pendapatnya sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, siapkan pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan bagaimana PMM. Kemudian nanti kita akan bahas, mudah-mudahan 1 minggu setelah webinar ini, kita semuanya angka aktivasi PMM, login itu semuanya sudah 80 atau di atas atau 100%. Semua yang pendaftar IKM jalur mandiri semuanya sudah 4 hal tadi itu. Kondisi sekarang masih 40%, sangat rendah Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu guru di 4 kabupaten baru, Jeneponto, Goa, dan Selayar, nanti semuanya sudah paham apa itu kurikulum merdeka. Kita luangkan waktu 2 minggu ini Bapak Ibu betul-betul siapkan kuota bagi Bapak Ibu kepala sekolah, tolong difasilitasi guru-gurunya untuk kuota internetnya, karena semua hal yang kita butuhkan untuk memahami kurikulum merdeka ada di platform Merdeka Mengajar. Tantangan kita, kompetisi kita bukan cuma Sulawesi Selatan, tetapi seluruh dunia. Saingan kita bukan orang Jawa, orang Sumatera, tetapi orang Eropa, orang Asia, orang Mesir. Solusinya di mana? Di PMM, Bapak Ibu. Dari komitmen kita. Ini yang ingin kami, Bapak Ibu semuanya pahami. Kami yakin, kami percaya bahwa orang-orang Sulawesi Selatan, orang-orang baru, orang-orang Goa, orang-orang Jeneponto, orang-orang Selayar adalah orang-orang pejuang-pejuang yang punya semangat untuk meningkatkan kapasitas dirinya. PMM adalah solusinya, Bapak Ibu. Masih ada 2 menit. Jika sudah selesai, kita akan bacakan hasil pollingnya. Dari situ nanti kita bisa melihat kondisinya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kondisi apapun, ada yang berada di bawah rumahnya, di kolong rumah, dan di ruang kelasnya, bagi sebarang tempat pun semuanya digunakan untuk bisa gabung di sini. Alhamdulillah, semangat kita sangat kuat Bapak Ibu untuk bertransformasi. Menjadi guru abad 21, menjadi sekolah abad 21, menjadikan murid-murid kita siap untuk tumbuh sesuai zamannya. Oke, waktu sudah habis, kita lihat hasil pollingnya. Nah, ini dia. Baik. Masih ada 24% yang belum aktivasi akun belajarnya. Saya minta nanti yang belum menjawab belum tadi itu bisa menyampaikan apa alasannya. Yang tadi menjawab belum, di nomor 1 Bapak Ibu. Satuan Pendidikan mengunduh menginstal. Yang sudah mengunduh sudah menginstal 45%, lebih tinggi yang belum menginstal. Berarti nanti tolong diperhatikan Bapak Ibu bagaimana mengunduh atau menginstal aplikasi PMM. Nanti kita akan peragakan.
Kemudian masih ada 39%, sudah ada 39% satuan pendidikan yang login di aplikasi PMM. Sudah login ya, sudah login. Jadi sudah aktif yang sebelumnya sudah aktif dan yang ketiga sudah login di PMM, yang keempat yang sudah belajar mandiri di PMM 19%, yang belum 81%. Nanti kami mau meminta menggali lebih dalam lagi siapa yang sudah itu, siapa yang belum. Dan pertanyaan kelima adalah satuan pendidikan telah memanfaatkan aplikasi PMM untuk mengajar. Oke, ini hasil pollingnya Bapak Ibu sudah kita lihat semuanya. Saya ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang raise hand, yang ada nama kabupaten dan sekolahnya. Ibu Hamriani Alwi, PKBM Binabori, boleh buka, boleh di-unmute, Ibu Hamriani. Atau kalau tidak, Ibu Nurlia, SMP 1 Menuju. Oh, sudah ada Ibu Hamriani. Ibu Hamriani, silakan. Oh, enggak ada, oke. Ibu Nurlia, silakan Ibu Nurlia. Boleh? Saya tanya jawab dulu. Ya, Pak. Ya. Ibu Nurlia sudah login di PMM? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah belajar, Bu? Tapi belum digunakan dalam proses pembelajaran karena masih ada beberapa guru. Tapi sudah belajar? Ya, belum tahu bagaimana pemanfaatannya. Sudah belajar, Ibu? Sudah mengakses pembelajarannya belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, nanti kita jelaskan. Baik. Ibu Nurlia dari Goa ya, SMP ya, SMP. Saya mau terima kasih Bu Nurlia. Saya ingin berpindah ke Ibu Risnawati SDI Pakato. Ini ada Goa juga ya. Halo Ibu Risnawati dari SD Pakato. Sudah resen tadi? Atau kalau tidak Pak Sahabudin. Silakan Pak Sahabudin, SDI Bonto apa nih? Bonto. Pak Sahabudin silakan Pak. Silakan disampaikan jawabannya tadi pollingnya, jawab apa Pak? Tadi itu saya ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang yang sudah apa? Yang sudah termasuk aplikasi di Play Store di Play Store, kemudian aplikasi yang berbasis web yang sudah saya akses dan beberapa item-item yang ada di dalamnya. Kemudian yang itu adalah yang pelaksanaan di sekolah, yaitu yang belum terlaksana karena memang. Oke, baik. Tapi modul-modulnya sudah dipelajari, Pak? Sebagian sudah di. Nah, nanti dilengkapi semua modul-modulnya, selesaikan dipelajari. Pak Sahabudin dan Pak Sahabudin kepala sekolah, Pak? Ya, kepala sekolah. Oke, baik. Guru-gurunya ada berapa, Pak? Ada 8, Pak. 8. Semuanya yang 8 itu juga sudah menginstal PMM, Pak? Sebagian sudah. Sebagian sudah. Oke, baik. Jadi yang belum menginstal, mohon dianjurkan untuk menginstal PMM-nya. Semua gurunya, Pak ya? Siap. Kalau bisa. Terutama guru kelas 1 dan kelas 4. Ya, 1 dan 4 sudah. Sudah, oke. Baik. Oke, baik. Jadi semua modul-modul di modul belajar 1 nanti di PMM itu mohon semuanya dipelajari, Bapak ya, teman-teman juga. Video-videonya juga bisa dinonton. Mohon disediakan kuota untuk teman-teman guru jika memang terbatas, Pak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Sahabudin untuk interaksinya. Saya kira itu Bapak Ibu, Pak Sahabudin dari Goa, kemudian adakah orang dari baru di sini yang bisa memberikan pendapatnya? Dari baru? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Bapak Ibu, kami di BBGP Sulsel, ini ada
teman-teman di BBGP Sulsel di sini juga semuanya siap menemani belajar Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka ini, tentang aplikasi PMM ini. Ada Pak Zainal Abidin, ada Pak, ini ada banyak Bapak Ibu, silakan. Ada Pak Saiful Asmar, nanti bisa dihubungi kami di sini. Ada Pak Muhammad Asad, ada Pak Firman Rusliawan, ada Ibu Nisma Mansur, ada Ibu Mukriani, Pak Andisan, Ibu Aisyah, ada Pak Anwar, ada Ibu Rusbania, Ibu Santi, Pak Arman Taufik, Pak Abdul Ghani, kami semua di sini. Bapak Ibu, ada moderator juga, terutama juga. Kami semua di sini insya Allah siap membantu Bapak Ibu untuk belajar, menemani belajar Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka ini. Baik. Selanjutnya, oke ya. Kita bisa langsung praktek video tentang login ini. Oke. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah berubah ya tampilannya? Jadi di sebelah kanan ini ada, kami akan memperagakan bagaimana menggunakan HP untuk menginstal aplikasi Merdeka Mengajar. Ya. Ya. Oke. Tapi sebelumnya pertanyaan nomor 1 tadi yang belum tentang aktivasi pembelajaran, Bapak Ibu tadi masih ada menjawab belum aktif ya. Nah, yang belum aktif akun belajarnya silahkan dikoordinasikan di sekolah masing-masing. Di sekolah ada admin, ada operator yang membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tentang aktivasi akun pembelajaran tersebut. Silakan berkoordinasi pihak-pihak yang berkepentingan di situ juga dengan dinas setempat terkait dengan akun belajar yang tadi masih dijawab belum aktif. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah tentang platform Merdeka Mengajar. Ternyata masih ada yang belum menginstal platform Merdeka Mengajarnya. Nah, sekarang kami akan memperagakan bagaimana menginstal platform Merdeka Mengajar. Kalau dari Pak Sahabudin tadi penyampaiannya bahwa beliau sudah menginstal dan juga bisa mengakses platform Merdeka Mengajar melalui web browser. Jadi ada 2 cara Bapak Ibu untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar. Yang pertama adalah menginstal di HP-nya masing-masing. Silahkan buka di Play Store-nya. Di sini seperti yang muncul di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kita buka dulu Play Store Bapak Ibu. Silahkan di-explore di HP-nya ada Play Store. Ya. Kecuali yang pakai Apple mungkin ya, atau iPhone, mungkin tidak ada Play Store-nya. Tapi ini khusus untuk yang Android, Bapak Ibu, silahkan buka Play Store. Ini. Nah, di Play Store ini kita cari aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, seperti ini muncul. Ini kami peragakan Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Merdeka Mengajarnya. Jadi tadi buka Play Store-nya, kemudian cari aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, sekarang di sini ada, kalau belum diinstal, maka di sini akan muncul tab untuk install. Tapi kalau sudah diinstal, Bapak Ibu, nanti akan ada proses unduh dan ke HP dan seterusnya. Kalau itu sudah diunduh, maka akan muncul tab untuk buka. Nah, seperti ini, saya kira itu proses itu semuanya biasa Bapak Ibu lakukan untuk menginstal aplikasi. Kita buka, nah seperti ini. Nah, begitu kita buka PMM di HP, akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini sudah muncul Bapak Ibu, maka pertanyaan nomor 2 tadi, apakah Bapak Ibu sudah login di PMM? Ini belum. Ya. Ini baru akan muncul aplikasinya.
Ya, Bapak Ibu, jadi PMM ini bisa diakses baik secara dengan login maupun tidak login. Nah, kalau tidak login, maka hanya akan muncul beberapa tampilan secara terbatas, Bapak Ibu ya. Hanya akan muncul beberapa video-video inspiratif yang bisa Bapak Ibu nonton. Tapi jika Bapak Ibu bisa login di PMM, maka Bapak Ibu bisa masuk ke beberapa pengembangan guru tersebut. Tidak ada. Sorry. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini sudah buka PMM-nya. Kalau ini saya belum login Bapak Ibu ya. Kalau saya klik video inspirasi, nah, kalau kita klik video inspirasi akan muncul banyak video-video yang bisa ditonton Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kita tinggal memilih video inspirasi yang oke. Misalnya ini mengenal platform Merdeka Mengajar, saya putarkan. Seperti ini. Nah, kita bisa menonton di sini, Bapak Ibu. Ini butuh waktu banyak. Apakah rekan guru sudah tahu mengenai platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi. Oke, saya berhentikan Bapak Ibu ya. Belajar dan berkarya. Dengan produk. Oke, kita kembali. Jadi dengan mengunduh aplikasi atau menjalankan aplikasi ini, kita bisa menonton banyak video-video di sini, tetapi aksesnya terbatas. Nah, kita akan login. Seperti Bapak Ibu yang tadi sudah bisa login, tapi ada juga yang belum bisa login. Nah, seperti ini. Pengaturan. Nah, paling bawah di sini akan ada tab untuk masuk. Nah, seperti ini. Masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidik yang merdeka. Oke. Kita akan minta teman yang punya akun. Tambahkan akun lain ya. Oke. Di sini Bapak Ibu kita menuliskan akun belajar kita ya yang sudah diaktifasi. Nah, saya memberikan contoh di sini akun yang sudah diaktifasi teman narasumber. Ini nama akunnya. Oke. Berikutnya, lengkap ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nama belakangnya adalah SD Belajar ID. Yang ini menggunakan akun instruktur Belajar ID. Jadi di Belajar ID itu ada kategori-kategori tentang pengguna daripada akun belajar. Bapak Ibu di SD, di SMP, SMA masing-masing punya kategorisasi untuk akun belajar ID-nya. Oke, jika sudah tertulis lengkap, kita berikutnya dan sekarang kita masukkan password-nya. Terbaca. Bisa ditutup? Terus coba.
Sorry. Kita ulang. Sudah 2 kali. Oke, saya ulang lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya akun pembelajaran, maka kita sudah bisa login di PMM. Kalau PMM-nya belum ada, maka kita harus menginstalnya dulu. Seperti tadi prosesnya. Jika sudah terinstall di HP-nya, maka berikutnya kita login di PMM menggunakan akun belajar kita. Jadi masukkan akunnya, kemudian sini Kak. Bisa kan? Bisa dihapus dulu. Spasi. Oke. Ya, jadi password yang harus kita masukkan sebagaimana ketika di akun pembelajarannya, sebagaimana Bapak Ibu akan menggunakan fasilitas dari Google Workspace for Education, dan sekarang kita akan login di PMM supaya bisa mengakses aplikasi PMM ini. Jadi masukkan akunnya dan kemudian passwordnya. Ya. Ini kalau password harus tepat, huruf besar, huruf kecil itu berbeda Bapak Ibu, karakter itu berbeda, dan password ini sifatnya rahasia. Oke, sudah bisa masuk. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu kalau sudah login di PMM, yang tadi menjawab pertanyaan nomor 3 sudah, maka seperti ini. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Silakan dikonfirmasi nanti. Saya setuju. Jadi jawabnya di situ saya setuju untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di PMM. Apa yang bisa kita lakukan di PMM, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, fungsi PMM ada 3 yang utama. Yang pertama, Bapak Ibu bisa belajar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengajar. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa berbagi. Berbagi perangkat ajar, berbagi modul ajar, berbagi modul profil, penguatan profil pelajar Pancasila, asesmen juga bisa dibagi nantinya. Bahkan video-video inspiratif Bapak Ibu bisa bagikan di platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang saya stop dulu di sini, teman-teman, Bapak Ibu guru. Tadi saya sudah mendemonstrasikan bagaimana menginstal platform Merdeka Mengajar di HP, kemudian bagaimana login di platform Merdeka Mengajar, dan sekarang kita sudah login di platform Merdeka Mengajar. Untuk saat ini, untuk sampai sekarang ini, adakah yang Bapak Ibu saya ingin stop dulu di sini, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, pengalamannya, atau yang tadi menjawab belum login, silahkan raise hand-nya. Saya beri kesempatan. Oke, ada Pak Ibu Nur Samsi, SD Negeri. Silakan Ibu Nur Samsi. Iya, Pak. Dari baru. Ya, silakan Ibu. Ibu Nur Samsi. Oke, boleh saya tanya dulu Ibu ya? SD Negeri 95 Baru ya? Iya, Pak. Ibu Nur Samsi kepala sekolah Ibu ya?
Kebetulan saya ditugaskan Pak sebagai operator. Operator. Oke, baik. Ibu Nur Diminta untuk Samsi, membantu operator. teman. Oke, ya baik, enggak apa-apa Ibu. Operator di SD Negeri 95 Baru ya. Semua guru-guru di SD 95 ada berapa Ibu? Ada 11, tapi yang 11. satunya itu adalah pegawai perpustakaan, Pak. Oke, yang guru ada berapa? 10 ya? Yang guru ada 10 ya. 10, oke. Semua guru tersebut sudah menginstal PMM? Belum, Pak. Belum. Siapa yang sudah menginstal? Guru kelas 4 Kalau dan ya, kelas 1? kelas 1 dan kelas 4 itu Pak belum. Belum. Baru saya yang sudah ini. Ya. Sudah Yang menginstal? aktivasi serta download aplikasinya saya sudah. Oke. Oke, baik. Ya, karena kan belum Pak, mereka belum paham, jadi nanti saya jelaskan baru ini. Oh, nanti dibantu, dijelaskan Pak. lagi. Oke, baik. Ibu Nur Samsi nanti akan menjadi guru lagi untuk teman-teman guru yang lain. Silahkan Ibu Nur Samsi. Semua guru di SD Negeri 95 Baru wajibkan untuk menginstal PMM, terutama guru kelas 1 dan kelas 4. Tolong ya, Ibu. Ya. Nanti lapor Tapi ke saya. ada pertanyaan, Pak. Silakan. Ada pertanyaan sedikit, Pak. Boleh, silakan. Kan begini, Pak. Pertama itu, Pak, apakah setiap guru di sekolah saya nanti ini harus masing-masing guru aktivasi akunnya, atau bisa saya bantu dengan menggunakan satu laptop saja, Pak? Masing-masing guru aktivasi akunnya. Ya, karena kita mau semua guru itu. Kemudian yang kedua, Pak. Oke, silakan. Oh iya. Ya. Yang kedua, Pak, itu tadi kan saya sudah berhasil ini, ceritanya saya sudah berhasil download aplikasi platformnya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah semua guru juga ini harus wajib mendownload, kemudian login menggunakan aplikasi tersebut, Pak? Guru abad 21 harus. Kalau guru abad 20 silakan tinggalkan, tidak usah download itu. Oke? Iya. Oke ya. ya. Terima kasih banyak, Pak, penjelasannya. Baik. Jadi semua guru abad 21 silakan download PMM, tapi kalau menganggap dirinya masih guru abad 20, balik 100 tahun ke belakang, ya silakan tidak usah download. Tapi tentu kami berharap semua guru di sekolah pendaftar IKM jalur mandiri adalah guru-guru yang bersiap memasuki abad 21, siap-siap menjadi guru-guru pembelajar, siap menjadi guru-guru yang akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang terbaik sesuai zaman sekarang. Itu Bu ya. Mohon diingatkan semua guru di SD 95 Baru, Ibu Nur Samsi, untuk mengunduh dan menginstal PMM. Setelah itu, terutama guru kelas 1 dan kelas 4, karena mereka nanti akan diwajibkan menerapkan platform Merdeka Mengajar. Saya tanya dulu, pilihan kurikulumnya apa, Ibu? Pilihan kurikulumnya apa? Mandiri belajar atau berubah atau berbagi? Diulang Bu, di unmute dulu. Pilihan kurikulumnya apa? Di unmute Bu Nur Samsi. Tidak kedengaran. Bu Nur Samsi. Di unmute dulu. Dibuka mic-nya dulu Bu. Oke, silakan. Ya, Pak. Pilihan kurikulumnya apa? Kalau di sekolah kami, Pak, mandiri belajar. Mandiri belajar, baik. Oke. Jadi pilihan kurikulum mandiri belajar itu sudah pilihannya Bu ya. Itu masih bisa diubah dalam rentang waktu sampai besok tanggal 5 Juli. Jika memang nanti akan ada link untuk refleksi, apakah itu juga sudah diklik kemarin Ibu untuk refleksinya? Kepala sekolahnya? Belum Pak? ya? Mohon maaf, di sini hujan deras. Oh begitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Tadi Ibu dengar ya. Oke, baik. Maksud saya gini, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yang mendengarkan percakapan ini, maksud kami adalah bahwa Bapak Ibu semuanya, pastikan semua guru di sekolah kita, kalau di SD, terutama wali kelas 1 dan kelas 4, kalau SMP kelas 1, kelas 7, kalau SMA atau SMK kelas 10, wali kelas atau guru-guru yang mengajar di kelas tersebut wajib ya untuk menginstal PMM-nya
Mengapa? Karena tahun ajaran baru nanti ini adalah pilihan sekolah Bapak Ibu, karena sudah memilih, sudah mendaftar, seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Bapak Ibu sudah memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka, maka konsekuensinya tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, karena itu sebelum menerapkan kurikulum merdeka, maka akan ada proses belajar. Nah, proses belajar itu di mana? Di PMM. Karena itu kami tidak akan melakukan pelatihan-pelatihan GTK, Kemendikbud tidak akan melakukan pelatihan-pelatihan lagi yang berjenjang dan banyak itu, tetapi silakan mengikuti pelatihan mandiri yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Karena itu mohon semua sumber daya, Bapak Ibu di kepala sekolah, semua sumber daya yang diperlukan untuk teman-teman guru mengakses PMM untuk disediakan. Karena hanya dengan itu Bapak Ibu kita bisa mengubah mindset kita bisa mengubah pengetahuan kita bisa mengubah pemahaman kita tentang bagaimana kurikulum merdeka itu. Baik, Ibu Nur Samsi, terima kasih sudah memberikan pandangannya, sudah memberikan tadi jawaban-jawabannya tentang implementasi kurikulum merdeka. Saya minta satu lagi komentar dari Ibu SD Goa lagi nih. Tadi dari baru ya. SD Nur apa ya? Ibu Nurinda mungkin ya, atau kalau tidak yang sudah open kamera, Ibu namanya siapa nih? Ibu sudah open kamera. Ibu Nurinda silakan. Ibu Nurinda ya. Ya silakan Ibu Nurinda. Sudah menginstal PMM, Bu? Sudah, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Sudah ya. Iya, Ibu kepala sekolah ya? Iya. Ibu kepala sekolah. Oke. Ada berapa gurunya, Ibu? 12 guru kelas ditambah 1 guru agama. Semua gurunya sudah menginstal PMM, Bu? Baru 50%, Pak. Oh, baru 50%. Iya, karena ada yang masih bermasalah dengan HP. Untuk menginstal lewat HP ada yang bermasalah. Oke. Kira-kira seminggu ini bisa 100%, Ibu? Insya Allah, Pak. Saya akan usahakan karena yang ingin saya tanyakan, Pak, ada mau ditanyakan, silakan. Bisakah PMM itu kita artinya diinstal lewat HP, lewat laptop? Lewat laptop pakai, nanti kita bisa anukan ya. Lewat HP pakai web browser bisa. Sebagian teman Pak bermasalah kalau lewat HP. Oke, nanti lewat laptop. Kita Bapak mensimulasikan lewat laptop. Oke, nanti bisa kita simulasikan, Ibu ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, berarti kalau begitu kita bisa simulasikan bagaimana mengeksplorasi PMM atau login PMM melalui laptop. Oke, teman IT bisa bantu barangkali gimana untuk menampilkan, kita share screen saja berarti ya. Oke. Kamera. Ganti kamera. Dan kita lihat kamera dulu. Ini ya. Share screen. Oke, Bapak Ibu, kita simulasikan bagaimana mengakses platform Merdeka Mengajar melalui web browser atau tidak melalui HP ya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu di layarnya web browser? Ya, Pak, sudah. Oke. Nah, di web browser Bapak Ibu tuliskan guru Kemdikbud Go ID. Enter. Guru Kemdikbud Go ID. Jadi yang bermasalah HP-nya, silakan akses PMM lewat web browser dengan menuliskan URL-nya adalah guru.kemdikbud.go.id. Jadi yang tidak bisa mengakses lewat HP, silakan akses lewat web browser dengan menuliskan alamat URL ini guru.kemdikbud.go.id. Jelas Ibu ya? Ya, Pak. Ibu Nurinda, oke. Iya, ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Nurinda. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan
pembahasan kita BIMTEK ini mudah-mudahan sudah jelas Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, bahwa pertama kita harus mengaktifasi akun pembelajaran kita. Bagi yang bermasalah silahkan komunikasi ke admin di sekolah atau admin di dinas tentang akun pembelajaran tersebut mengenai password dan sebagainya. Kalau sudah punya akun, silahkan login dan diaktifasi akun pembelajarannya. Kalau sudah punya akun pembelajaran, silahkan install atau unduh aplikasi platform Merdeka Mengajar, atau bisa lewat web browser Guru Kemdikbud Go.id untuk mengakses Merdeka Mengajar. Nah, silahkan login di platform Merdeka Mengajar, dan kalau sudah bisa login, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada apalagi di platform Merdeka Mengajar ini. Oke, itu Bapak Ibu. Ibu Wahyuni ada mau disampaikan? Silakan. SDI Tatakang. Silakan Ibu. Iya Pak. Ya, silakan apa iya, mau disampaikan? Pak. Sudah kedengaran suaranya Pak? Kedengaran. Iya Pak, gini. Saya sudah mohon maaf, perkenalkan nama saya Wahyuni, saya asal dari Goa, SD saya SD Impres Tatakang. Di sekolah saya itu yang PMM itu baru 2 orang yang menginstal, saya dan operator saya. Saya kepala sekolah. Iya, baru 2 orang Pak. Saya installnya pakai akun ID Belajar. Ya. Oke. Yang lain kenapa belum menginstal, Bu? Yang lain tunggu perintah Pak, karena hari ini kan baru BIMTEK-nya, sementara jadi nanti kami langsung dulu BIMTEK-nya, ya arahannya, petunjuk teknisnya. Iya Pak. Kemudian Pak, ini saya mau pertanyakan mengenai yang menginstal itu, apakah harus semuanya atau hanya guru kelas 1 dan 4? Ataukah harus semuanya? Boleh semuanya Bu, tetapi yang akan boleh semuanya, tetapi yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti adalah kelas 1 dan kelas 4. Itu Bu, iya, ya? Pak, saya lihat di platformnya, ya. Saya sudah buka-buka itu platformnya Pak. Saya sudah lihat bahan ajarnya, semuanya isinya. Ya. Jangan cuma Ibu, tapi guru-guru, guru-guru di sekolahnya Ibu, SDI Tatakang, iya, Pak. semuanya. Insya Allah setelah BIMTEK ini Pak. Iya. Ya. Kalau perlu yang tidak menginstal, buatkan surat Insya Allah peringatan setelah BIMTEK ini Pak. Oke, siap. Insya Allah Pak, setelah BIMTEK ini kami duduk bersama. Ya, untuk menginstal PMM-nya. Duduk bersama, bentuk komunitas belajar Ibu ya. Jadi setelah menginstal, nanti masing-masing akan komunitas praktisi Pak, kami sudah bentuk. Komunitas praktisi di sekolah kami sudah punya. Nanti didiskusikan materi yang dipelajari di platform Merdeka Mengajar, nanti disampaikan kepada guru yang lain, sehingga ini merata pemahamannya Bu ya. Ya, jadi kita mau semua Pak. Guru di bawah, tolong diingatkan juga, kami mohon kesediaan Ibu, siapa lagi namanya Bu? Ibu siapa lagi namanya? Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni ya, tolong disampaikan. Ibu Wahyuni. Oke, Ibu Wahyuni. Tolong disampaikan, diviralkan ke semua guru-guru di Goa. Ayo semua orang Goa. Goa adalah kabupaten pendidikan, maka sudah pasti kalau Goa adalah kabupaten pendidikan, maka semua guru-gurunya adalah guru-guru abad 21. Bu ya. Jadi minimal di lingkungan Ibu Wahyuni di sekolahnya dikatakan siap. Ya, semua guru-gurunya adalah guru-guru abad 21, semua guru-gurunya terutama kelas 1 dan kelas 4. Mohon guru-guru yang lain juga mendukung guru kelas 1 dan kelas 4 agar bisa menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti. Ibu Wahyuni ya, terima kasih Ibu Wahyuni. Saya kira itu dulu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Jadi Ibu Wahyuni nanti setelah ini akan membuat surat perintah kepada semua gurunya untuk segera menginstal PMM, kemudian mengeksplorasi PMM, mempelajari, menonton banyak video yang ada di PMM tersebut. Oke. Installnya itu Pak pakai akun belajar ya? Loginnya pakai akun belajar Ibu. Pakai akun belajar.
Iya, Tadi iya. kan kita sudah peragakan untuk menginstalnya di HP ya. Nanti login pakai akun belajar. Iya, Pak. Ibu sudah punya kan akun belajar? Iya, Pak. Iya, Guru-guru Pak, yang lain juga sudah mengaktifkan. Guru-guru yang lain juga Iya, sudah Pak, sudah mengaktifkan semuanya, Pak. Nah, berarti tinggal satu Sudah, langkah Pak. lagi. Sudah. Ya, satu lagi langkah adalah login di PMM. Langkah berikutnya belajar di PMM. Iya, Pak. Langkah berikutnya mengajar di PMM. Itu Bu ya. Tolong diajak semua guru-guru yang lain di Goa, semua guru-guru di Goa untuk menginstal dan memanfaatkan PMM untuk belajar mulai dari sekarang. Bu ya, terima kasih Bu Wahyuni. Siap. Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Kita masih ada waktu 36 menit lagi. Sepertinya materi tentang ini sudah dipahami semuanya. Tentang bahwa kita semua guru-guru, Bapak Ibu ya, harus mengaktifasi akun pembelajarannya. Yang kedua, login di PMM, sebelumnya menginstal aplikasi PMM, kemudian login. Berikutnya adalah setelah login di PMM, berikutnya adalah memanfaatkan PMM untuk mengeksplorasi semua definisi, pengertian, pemahaman tentang kurikulum merdeka ada di PMM. Silakan mulai pembelajarannya, mulai topik pertama tentang filosofi kurikulum merdeka. Berikutnya pelajari modul-modul tentang kurikulum merdeka. Berikutnya pelajari tentang perencanaan pembelajaran. Berikutnya pelajari tentang asesmen. Kemudian berikutnya pelajari tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kalau urut-urutan itu Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu pelajari modul-modulnya, dan setelah setiap modul itu akan ada tes, asesmen untuk setiap modul, dan itu semuanya diselesaikan, maka di servernya PMM itu akan tercatat semua aktivitas Bapak Ibu terkait dengan PMM. Akan tercatat video-video yang Bapak Ibu tonton. Akan tercatat modul-modul yang Bapak Ibu pelajari. Akan tercatat kuis-kuis yang Bapak Ibu sudah selesaikan dan nilainya bagus. Nah, nantinya di situ akan bisa ditarik kesimpulan bahwa SD Impres Tatakang tadi itu benar-benar sudah siap karena berdasarkan catatan di PMM, di server PMM, bahwa semua guru-gurunya di SDI Tatakang tadi sudah mengakses PMM dan sudah menyelesaikan banyak modul-modul pembelajaran, sudah menonton banyak video-video inspirasi, bahkan sudah memilih beberapa perangkat ajar ataupun asesmen yang tersedia di PMM. Semuanya itu tercatat. Silakan Bapak Ibu yang kepala sekolah, silakan guru-gurunya semuanya diperintahkan mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan semuanya sudah selesai menginstal PMM. Dan kalau sudah menginstal atau sudah mengakses PMM menggunakan akun pembelajarannya, kalau tidak bisa lewat HP, pakai laptop. Melalui tadi URL-nya adalah Guru Kemdikbud Go ID. Silahkan semuanya itu Bapak Ibu semua yang mendengarkan ini, silahkan semua guru-guru di sekolah kita wajib untuk menginstal atau mengeksplorasi PMM. Bagi Bapak Ibu guru wali kelas 1, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 4, bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 atau di kelas 10 tingkat SMA SMK, adalah guru-guru yang akan menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran baru nanti. Karena itu mohon difasilitasi Bapak Ibu kepala sekolah, mohon difasilitasi guru-guru, atau mohon dianjurkan atau mohon diwajibkan guru-guru di kelas tersebut, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10, untuk menyelesaikan sebanyak-banyaknya modul pembelajaran yang bisa diselesaikan. Tentu kita mempertimbangkan banyak hal, kesehatan, waktu, dan sebagainya, tetapi bahwa kurikulum ini harus sudah dipelajari, harus sudah dipahami sebelum kita bisa menerapkan di tahun ajaran baru nantinya. Baik, saya ingin bertanya kepada yang dari tingkat SMP, atau dari TK IT ya, Goa, Ibu Inawati, sudah raise hand. Silakan Ibu bisa di-unmute. Ibu Inawati, Basir, silakan. TK IT Ya. Muflis. Oke, Ya, silakan. Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak, tadi kan yang dibahas terus ini tingkat SD sampai ke atas Pak ya. Makanya saya persilakan Ibu dari TK. Iya, kami dari Silakan. TK ini sebenarnya ingin mempertanyakan bagaimana program ini untuk kami jalankan di TK. Kalau sekolah kami di TK Muhlisin itu saya sudah menginstal dan guru-guru saya juga sudah mengaktifkan akun belajarnya semua. Guru saya ada 8 orang Pak, jadi 9 dan saya. Tapi untuk mempergunakan ini apakah memang harus terdaftar dulu atau bagaimana? Maksudnya harus secara mandiri atau memang harus melalui pendaftaran ke Kemendikbud atau bagaimana untuk memulai sudah punya akun? Sudah Pak. Sudah punya akun pembelajaran? Sudah. Oke. Sudah menginstal PMM? Sudah juga Pak. Oke, silakan ya, lanjut Ibu. Sudah. Silakan pelajari kurikulum Merdeka fase fondasi karena Ibu di TK di PAUD ya. Ya, tapi saya lihat di asesmen itu Pak tidak ada tersedia untuk asesmen murid ini untuk PAUD atau memang pilihannya itu tidak ada untuk fase fondasi ya Pak. Contoh-contohnya. Iya. Silakan Ibu nanti berkontribusi di PMM dan semuanya. PMM itu mempunyai 3 fungsi. 1 belajar, di mana Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari apa itu kurikulum Merdeka dan variasi-variasinya, elemen-elemennya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengajar di PMM. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa berbagi karya, berbagi perangkat ajar, berbagi asesmen, dan lain-lainnya. Silakan melalui itu nanti Bapak Ibu yang punya modul ajar, punya tulisan, itu bisa mengupload asesmennya atau bentuk-bentuk lainnya, bisa diupload di PMM. Itu Ibu ya, Ibu Inawati ya. Ya, insya Allah. Oh seperti itu Pak ya. Jadi memang belum terisi di situ, bisa dari kami yang PAUD misalnya saling berbagi di situ Pak. Boleh, silahkan. Komunitas belajarnya silahkan ya. Iya, makasih Pak. Bapak narasumber, Pak Sukimin, barangkali kita kasih kesempatan kepada peserta yang bertanya melalui chat. Karena yang dari chat room ya. Ya, melalui chat. Yang dari chat kita baca dulu pertanyaannya. Yang Slido ya atau gimana? Yang chat dulu Pak. Ini ada dari Ibu Nur dari Goa. Oke. Chat. Bagaimana untuk satuan PAUD tadi sudah dijelaskan ya? Ya, sudah. Apa ada format RPP bagi guru yang mengimplementasikan kurikulum? Terkait itu nanti dieksplorasi di PMM dari baru Pak Muhammad Ismail ya. Silakan dieksplorasi di PMM. Webinar ini hanya mengantar Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu sudah login di PMM, sudah mengakses pembelajaran, modul-modul pembelajarannya, modul pelatihan mandirinya, dan sudah mengajar di PMM. Ya. Terkait isi di dalamnya, silakan Bapak Ibu mengeksplorasi masing-masing. Dari baru Pak, Ibu Nur Sam. Dari ya. baru. Siapa? Baru Nur Samsi siapa ya? Bagaimana untuk guru PAI Pendidikan Agama Islam? Apakah bisa menggunakan PMM? Bisa, ada banyak referensi yang tersedia di PMM terkait dengan pendidikan agama Islam. Tetapi jika silakan dicari referensinya sesuai dengan jenjangnya, mengajarnya pendidikan agama Islamnya mengajarnya di kelas berapa. Nah, silakan nanti dibuka di PMM-nya, pelajari perangkat ajar yang tersedia di PMM yang terkait dengan jenjang dan apalagi mata pelajarannya bisa dibuka di PMM. Dari SD Negeri 169, sana katanya susah karena jaringannya sangat susah. Daerah pegunungan, gimana itu? Oke. Kalau itu tetap harus usahakan cari jaringan saja. Kita tentu tidak bisa menjawab hal seperti itu ya kalau terkait dengan jaringannya tidak tersedia dan sebagainya. Yang tahu di mana blank spot itu mungkin Bapak Ibu semuanya di lokasinya masing-masing. Yang jelas yang kita pastikan Bapak Ibu silahkan
cari tempat yang bisa untuk mengakses PMM dan silakan mengakses PMM-nya. Pertanyaan dulu. Bagaimana cara mengaktifkan akun belajar dari TK pindah ke SD? Itu kalian seperti itu Bapak Ibu ya, silahkan koordinasi dengan admin di sekolahnya masing-masing. Ya, kalau untuk aktivasi akun belajarnya, perpindahan dan sebagainya itu yang tahu itu adalah di sekolahnya masing-masing, admin di sekolahnya masing-masing untuk akun pembelajaran. Ada lagi Ibu pertanyaan dari Ibu Nurlia Syahrul. Ya. Pak, kami sejak bulan Mei sebagian besar anggota KKG sudah login, namun untuk beberapa menu yang ada masih dalam proses kurasi. Kalau boleh tahu kapan finishnya? Karena finishnya, oke. Terkait dengan finishnya, Bapak Ibu mungkin tidak akan ada finishnya, tetapi aplikasi ini akan terus mengalami pengembangan. Nah, jadi versi sebelumnya dengan versi sekarang akan terus ada perubahan, termasuk pendaftaran terkait profil narasumber berbagi praktik baik akan bertambah. Jadi silahkan digunakan, dimaksimalkan fasilitas yang ada di platform Merdeka Mengajar, modul-modul ajarnya silahkan diakses, ditamatkan pembelajarannya, dan video-video inspiratifnya. Terkait yang masih dikurasi, kita tunggu diselesaikan oleh tim pengembang aplikasinya. Saya kira itu, Bu. Dari Bu Samsia, Pak, sekolahnya belum terdaftar di kurikulum Merdeka, berarti harus daftar. Jadi baik Ibu. Webinar ini ditujukan untuk 4.467 sekolah pendaftar IKM jalur mandiri yang belum login. Ya, jadi yang di luar itu tahun depan mungkin sudah diwajibkan, tapi yang 4.467 sekolah tersebut sudah diwajibkan menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti sesuai pilihan kurikulumnya. Dan bagi Bapak Ibu sekolah yang ingin mengubah pilihan kurikulumnya dari mandiri berbagi ke pilihan lain, atau dari mandiri belajar ke pilihan lain, atau dari mandiri berubah ke pilihan lain, silakan disediakan waktu sampai tanggal 5 Juli untuk mengubah pilihan kurikulumnya. Karena ini pilihan Bapak Ibu mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka konsekuensinya adalah Bapak Ibu siapkan guru-gurunya, siapkan sarana prasarananya untuk mengimplementasikan kurikulum ini mulai tahun ajaran baru nantinya, khusus untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Bagi kelas-kelas lainnya nanti tinggal menyesuaikan saja dulu. Ya. Nah, yang masih ada Ibu? Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini Pak, jawabannya ya karena bertanya belum terdaftar ya berarti harus mendaftar ya. Saya pikir ya. Apakah kelas 1 sampai 4 tahun ajaran baru sudah melalui aplikasi PMM? Ya, sudah melalui ya. Iya ya Pak. Sudah ya. Sudah bisa mengajar melalui aplikasi PMM untuk kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4 ya, dan kelas 7 dan kelas 10. Oke. Kemudian ada lagi? Saya pikir sudah tidak ada yang terlalu mendasar, Pak. Ya. Yang bertanya melalui raise hand ini banyak lagi. Kita kembali kita kembali ke raise hand lagi. Saya jawab dulu ini satu yang di chat ini belum terjawab ya. Apakah IKM ini harus diimplementasikan di PAUD di tahun ajaran baru 2022-2023? Harus diimplementasikan bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang tidak mendaftar tentu belum karena sudah memilih mengimplementasikan, maka konsekuensinya pilihan itu harus dilaksanakan. Nah, sekarang pilihan kurikulum apa yang dipilih? Nah, sekarang masih ada waktu sampai tanggal 5. Jika memilih kurikulum nanti akan ada silahkan untuk mengisi refleksi. Ya, bagi yang ingin mengubah pilihan kurikulumnya masih disediakan, diberi kesempatan mengubah pilihan kurikulumnya. Dari 3 pilihan kurikulum tersebut masih diubah ke pilihan lainnya sampai besok. Bisa diakses ke guru.gtk.kemdikbud.go.id. Bagi Bapak Ibu yang sudah memilih pilihan implementasi kurikulum, itu masih bisa memberikan refleksinya
sehingga nanti akan ada kesimpulan, pilihan refleksinya, pilihan kurikulum yang dipilih apa. Ya, saya kira itu. Ya, makasih Pak Uki. Kita kembali ke yang raise hand. Ini cukup banyak nih yang bertanya. Banyak, ya. Pak Abdul Rahman ya? Siapa ya? Pak Abdul Rahman dari mana ya? Atau kita dari ke baru dulu? Ini baru. Ada. Tertulis Abdul Rahman ada. Nyati tapi yang muncul wajah laki-laki. Ada Abdul Rahman Ibu. Ibu, oh iya, Ibu Rahmatia ya? Oh, Pak Rahman dulu. Pak Rahman dari mana Pak? Iya, makasih Bu. Ya, dari mana? Kami dari UPT SDN 22 Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Bapak Ibu. Oke. Siap. Iya. Gimana Pak? Terkait untuk pertanyaan kami, sekolah kami belum terdaftar di IKM. Kira-kira kapan pendaftaran berikutnya, karena di sesi 1 di tahap 1 dan 2 belum bisa untuk sekolah kami di pendaftarannya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Yang kedua silakan. Yang kedua, apakah pendaftaran sekolah di IKM sesuai dengan skala nasional? Karena saya cek di skala nasional, sekolah yang terdaftar untuk kecamatan kami di Kabupaten Jeneponto hanya 1 sekolah. Oke. Hanya 1 sekolah. Sementara kalau didaftar untuk mendapatkan undangan BIMTEK di sini di provinsi ada beberapa sekolah, bahkan sekolah kami yang tidak diundang. Apakah sesuai pendaftarannya yang skala nasional dengan yang provinsi? Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Oke, baik. Baik Bapak ya. Pak Uki langsung dijawab saja ya pertanyaan Pak Rahman. Saya langsung jawab ya Pak Rahman. Pak Rahman belum mendaftar IKM jalur mandiri ya, belum terdaftar namanya di situ. Ya baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa untuk implementasi kurikulum merdeka ini diberikan keleluasaan kepada sekolah bagi sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka. Bagi yang ingin menerapkan kurikulum merdeka, maka dipersilakan untuk mendaftar. Nah, proses pendaftaran sudah selesai Pak Rahman. Mungkin waktu itu Pak Rahman belum dapat informasinya sehingga belum mendaftar ya Pak Rahman. Jadi sudah selesai proses ya baik. Sudah selesai proses pendaftarannya, sudah ada SK-nya. Untuk Sulawesi Selatan itu ada 4.467 sekolah atau 4.469 sekolah yang ditetapkan yang telah memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, 4.467 sekolah inilah yang kita ingin bantu, kami sebagai teman belajar, kami di BBGP Sulsel sebagai teman belajar, ke 4.467 sekolah tersebut sebagai teman belajar untuk bagaimana mereka memastikan mereka, 1, mereka mengaktifasi akun pembelajarannya, 2, mereka bisa login, menginstal PMM, yang ketiga bisa login di PMM, yang keempat bisa mempelajari berbagai modul-modul yang tersedia di PMM, ada ribuan pembelajaran di situ, ada banyak modul di situ. Yang kelima adalah bisa mengajar melalui PMM. Khusus untuk mereka yang sudah memilih dan ditetapkan untuk menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru ini 2022-2023. Pak Rahman tadi menyampaikan belum mendaftar. Maka Pak Rahman bersabar, tahun depan insya Allah Pak Rahman bisa mendaftar untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Itu Pak Rahman ya. Terus. Tetapi platform Merdeka yang Mengajar ini sudah bisa diinstal, sudah bisa dipelajari, silahkan. Tetapi belum ada kewajiban untuk menerapkan kurikulum ini karena memang Pak Rahman belum memilih untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Oh, ya. Paham Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rahman. Siap. Ya. Silakan. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rahmatia ya. Ibu Rahmatia, pengawas TK. Tetangga saya ini kayaknya. Tetangga di Goa. Silakan Ibu Rahmatia. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya sudah terjawab tadi oleh pertanyaan Pak Rahman ya, karena ada di situ mengatakan bahwa lembaga yang belum terdaftar IKM bisa saja membuka PMM untuk sebagai bahan lebih lanjut dipelajari hal-hal yang ada di dalam PMM tersebut. Itu yang saya mau tahu Pak, karena maksudnya saya selaku pengawas kan menghimbau kepada lembaga binaan saya untuk selalu mengupdate, melihat hal-hal yang baru yang terkait dengan Merdeka Belajar ini sehingga mereka tidak ketinggalan. Itu barangkali yang saya tadi sudah terjawab oleh Rahmanya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmati. Kasih. Baik, makasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, semua guru, platform Merdeka Mengajar ini disiapkan untuk guru-guru abad 21. Platform Merdeka Mengajar ini menyediakan banyak referensi, penjelasan ataupun materi-materi tentang bagaimana kurikulum abad 21, bagaimana prinsip kurikulum merdeka. Semuanya ada tersedia di PMM, dan karena itu kami menghimbau semua guru-guru di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, tolong nanti tanya guru-guru ketika ketemu teman guru, satu pertanyaan yang harus ditanyakan, sudah menginstal PMM? Ya, betul. Nah, kalau dia jawab belum, nah berarti dia guru abad 20, belum guru abad 21. Ya. Nah, jadi semua guru kita harapkan untuk segera bertransformasi, memperkaya pemahamannya tentang kurikulum merdeka, silakan install PMM-nya. Dan terutama tentu untuk 4.467 sekolah yang sudah memilih untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, sudah mendaftar di tautan yang disediakan oleh Kemendikbud, dan sudah di SK-kan oleh Kemendikbud, sudah dicatat oleh Kemendikbud bahwa sekolah-sekolah inilah yang telah mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena ini pilihannya Bapak Ibu untuk mendaftar, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka bagi kami di BBGP Sulsel, kami ada banyak pegawai di sini, sumber daya di sini. Kami adalah teman belajar Bapak Ibu semuanya yang telah mendaftar kurikulum merdeka tersebut untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini bagaimana sebaiknya. Tentu tentang bagaimana kurikulum itu semuanya ada di PMM. Kuncinya di PMM. Sekali lagi di platform Merdeka Mengajar. Silakan semua teman-teman guru, silakan install PMM-nya, silakan eksplorasi, gunakan waktu sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya untuk mengeksplorasi apa saja yang tersedia di PMM. Bukan cuma untuk belajar, bukan cuma untuk mengajar. Bapak Ibu yang punya tulisan, Bapak Ibu yang punya video-video inspiratif, Bapak Ibu yang punya bentuk-bentuk asesmen, silakan itu bisa di-upload di PMM. Tidak peduli Bapak Ibu sudah terdaftar di IKM atau sekolah penggerak, tapi jika Bapak Ibu adalah profil guru abad 21 yang sudah punya pemahaman tentang bagaimana kurikulum merdeka diimplementasikan, punya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip kurikulum merdeka diimplementasikan, silakan itu bisa di-upload di PMM. Silakan Bapak Ibu bisa menjadi narasumber nanti sebagai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini dibuat, disusun oleh Kemendikbud, dan semuanya itu disimpan di platform Merdeka Mengajar. Untuk semuanya kita bisa mempelajari apa itu kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar ini. Sekira itu waktu kita sudah 14.46. Ada lagi yang perlu dibahas? Oke, saya kira itu jelas Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kami ingin memastikan, Bapak Ibu semua memastikan, ya, memastikan bahwa satu, sudah aktivasi akun belajarnya semua guru. Ya. Dua, sudah menginstal platform Merdeka Mengajar atau sudah bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Ketiga, bisa login di PMM baik melalui HP atau melalui laptop, web browser. Bisa login, bisa masuk. Setelah masuk ke dalam, Bapak Ibu seperti masuk ke pintu kelas bermain. Di sana tersedia banyak fasilitas-fasilitas bermain, fasilitas-fasilitas belajar. Nah, silakan itu semuanya dieksplorasi di PMM tersebut. Ada modul-modul yang disediakan, modul 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap modul itu ada
tes-tes untuk uji pemahamannya, itu semuanya silakan dipelajari Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan untuk belajar, juga bisa untuk mengajar. Nanti silakan itu dieksplorasi di PMM-nya. Silakan membuat kelas, pilih murid, masukkan murid, kemudian masukkan materi ajar. Nah, itu bisa semua dilakukan di PMM. Dan kalau itu semuanya sudah bisa belajar, sudah bisa mengajar, maka insya Allah kita bisa memastikan bahwa transformasi pendidikan kita di Sulawesi Selatan itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit sebelum acara kegiatan ini. Ya, silahkan Ibu Haja Karliati dari SD Negeri 13. Silahkan Ibu Karliati. Dari mana, Bu? Halo, Ibu Karliati. Hilang. Halo. Ya, halo. Iya, Bu. Saya ini dari Ibu Haji Karyati, Kepala SDN 13 Baru. Oh, dari Baru. Mohon dari Baru. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu, Bapak narasumber. Jadi yang saya ingin pertanyakan di sini, yang pertama saya sampaikan bahwa sekolah saya ini berada pada tipe IKM, yaitu IKM Mandiri Berubah. Jadi dia berada pada SKK pertama. Yang saya ingin pertanyakan, apa sih perbedaan tipe IKM Mandiri Berubah dengan tipe IKM Mandiri Belajar? Kemudian dari kedua tipe IKM ini, apa perbedaan daripada Mandiri Berubah dengan Mandiri Belajar? Lalu apakah ada di sini masing-masing kelebihannya, juga apa-apa misalnya kekurangannya dibanding dari kedua ini, mungkin di mana di antara kedua tipe ini yang paling bagus? Apakah kita berada pada tipe IKM Mandiri Berubah ataukah Mandiri Belajar? Yang kedua, setelah ini sekolah saya terdaftar sebagai tipe IKM Mandiri Berubah, tentunya saya selaku kepala sekolah, apa yang pertama kami lakukan dulu? Jadi sebelumnya apa dulu yang pertama saya lakukan selaku kepala sekolah, terkhusus kepada tenaga saya, guru-guru saya, begitupun juga pada sarana prasarana, termasuk dengan lingkungan sekitarnya dan semuanya berhubungan dengan 8 standar. Ini Pak narasumber, ini barangkali saya perlu laporkan seperti apa dulu kami lakukan, karena kami di sini ada 8 standar yang tentunya harus terpenuhi di sini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya jawab, Ibu, ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ibu Aji Karliati. Ya. Karliati. Ya. Ibu sudah memilih Mandiri Berubah. Iya. Tapi belum yakin apa perbedaan Mandiri Berubah dengan Mandiri Belajar. Oke. Iya, Pak. Ibu, belum yakin. Oke, baik. Ibu ada link refleksi, Ibu, yang Ibu bisa nanti pilih, bisa jawab nanti. Ada link refleksi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk memastikan pemahaman Bapak Ibu apakah betul pilihannya itu sudah benar. Nah, Ibu bisa akses di guru.gtk.kemdikbud.go.id. Ya. Nanti pelajari masing-masing perbedaan kurikulum itu tersebut, Ibu, ya. Tetapi apapun pilihannya, Mbak Ibu, ya, Ibu Aji, apapun pilihannya, mau Mandiri Berubah, mau Mandiri Belajar, tetapi konsep kurikulum merdeka ini sudah harus masuk di pemahaman kita semuanya. Bagaimana caranya? Masuklah di PMM, ikuti pengembangan gurunya. Semua gurunya tolong diwajibkan, Ibu Aji, ya. Ada berapa gurunya, Ibu? Ada 6 orang. Ada berapa gurunya? 6 orang. Semua guru tersebut termasuk guru honorer kalau ada, tolong diwajibkan untuk mengakses PMM baik melalui HP atau melalui laptop web browser. Pastikan mereka sudah punya akun pembelajaran, Ibu. Mengakses platform Merdeka Mengajar. Apa, Pak? Platform Merdeka Mengajar, PMM.
Ya. Oke. Pastikan mengakses PMM, login di PMM 1, kemudian ikuti modul-modul pelatihannya, mulai modul 1 tentang kurikulum, filosofi kurikulum merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantoro, kedua tentang kurikulum merdeka, berikutnya tentang perencanaan pembelajaran, oke. Berikutnya tentang boleh pilih asesmen atau pembelajaran berdiferensiasi. Tolong semua gurunya diminta untuk mengikuti pelatihan mandiri tersebut, baik melalui HP atau melalui website. Semua pemahaman kita tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar tersebut. Silakan uji pemahamannya dengan mengikuti asesmen atau tes atau kuis dari setiap modul yang dipelajari. Oke, dengan demikian jika semua modul tersebut sudah dipelajari, insya Allah kita semuanya akan sudah siap bagaimana menyelenggarakan pendidikan, bagaimana kurikulum merdeka ini diimplementasikan. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa melihat, oh ternyata sama juga yang kemarin di kurikulum 2013 misalnya. Bahwa ternyata ini lebih fleksibel, bahwa ternyata anak-anak lebih menyenangkan belajarnya, bahwa ternyata sumber daya yang tersedia di sekitar sekolah, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi anak-anak kita. Tergantung kreativitas gurunya, tergantung dukungan kepala sekolahnya untuk membuat semua yang ada di lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira itu Bu Haji ya. Terima kasih untuk penjelasannya tadi, untuk penyampaiannya. Bisa diikuti Bu ya, tolong guru-gurunya semuanya bisa itu. Oke, baik. Dari mana ini? Ibu Suryani, ada pertanyaan? Silakan Bu Suryani. Halo Bu Suryani. Halo Bu Suryani, suaranya enggak ada? Bu Suryani, kalau begitu kita Iya Bu ya. Ya, silakan Bu Suryani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Goa, dari SDI Balinapang. Iya, SDI Impres Balinapang dari Goa, Palangga Pak. Oke ya, siap-siap. Kebetulan di sekolah kami itu ada 6 guru wali kelas, dari kelas 1 sampai 6. Sudah ada 4 kelas, wali kelas, termasuk saya yang sudah install PMM ini. Iya. Sudah ya? Ya, waktu mungkin 2 bulan yang lalu mungkin kami sudah menginstal aplikasinya. Okay. Tetapi yang saya tanyakan di sini kan ada guru saya yang sudah meninggal, tetapi ID belajarnya itu masih aktif. Nah, kemudian apakah tidak berpengaruh apabila saya tidak mengaktifasi ID belajar guru tersebut? Apakah dia tidak terpengaruh kepada sekolah kami kalau tidak digunakan? Masih terdaftar di Dapodik, Bu? Kalau di Dapodik itu sudah, maksudnya sudah ada keterangan meninggalnya di sana. Okay. Tapi di akun belajarnya masih ada. Ya, oke. Itu akun belajarnya nanti, karena orangnya sudah tidak ada, maka otomatis nanti akun belajarnya bisa dihapus. Entah bagaimana prosesnya, silakan ditanyakan di admin dinas kabupaten Ibu ya, atau di Ibu kepala sekolahnya ya? Bukan Pak, kebetulan wali kelas Pak. Oh wali kelas, oke. Jadi untuk akun belajar guru-guru di sekolah itu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolahnya sebagai admin. Iya. Nah, jika gurunya sudah misalnya sudah almarhum misalnya Ibu ya, maka tentu akun tersebut dihapus saja. Karena kan orangnya sudah tidak ada. Dimaksimalkan yang apalagi semua guru-guru yang lain untuk mengaktifasi akun belajarnya. 2 bulan lalu sudah Bu ya. Nah, berarti iya, sekarang sudah ada 4 orang yang sudah aktifasi Pak, karena yang 2 orang ini kan masih terkendala Pak. 2 orang ini terkendala apa Bu?
ada yang belum, maksudnya kan ada guruku yang pindahan. Oke. Ya. Ya nanti itu karena nanti koordinasinya atau validasinya tetap di Dapodik. Nah, Iya, karena itu yang tahu itu adalah operator admin di sekolah tersebut untuk memastikan bahwa yang punya akun belajar ID di sekolah ini adalah atas nama ini dan seterusnya. Oke, silakan itu divalidasi datanya, di verify datanya, Bu. Dan yang sudah ada akunnya, silakan dimaksimalkan platform Merdeka Mengajarnya. 2 bulan lalu dengan yang sekarang sudah banyak perubahan. Iya, Pak. Nah, sudah banyak perubahan di platform Merdeka Mengajarnya, silakan diinstal ulang atau dieksplorasi ulang. Silakan lihat apa perbedaannya dan banyak fasilitas yang tersedia di PMM tersebut. Silakan dimaksimalkan semuanya itu, Bu ya. Oh, berarti Makasih. saya ganti anunya, Pak. PMN-nya. Apa itu? Saya ganti atau Tidak, bagaimana, Pak? mungkin tetap di ini aja, Bu. Mungkin di update. Silakan sudah login kah belum? Sudah. Baru-baru ini terakhir login kapan? Baru-baru ini. Oke. Nah, tidak ada, ya sudah itu aja, Bu. Nanti dieksplorasi di dalam saja. Kalau memang ada perubahan, maka sudah akan langsung perubahan terlihat di situ, penambahan-penambahannya. Oke. Iya, tapi yang ini saya tanyakan juga, Pak, mengenai perangkat ajar yang ada di PMM. Oke. Iya, di situ kan terbagi beberapa fase-fase. Fase A itu kan masuk kelas 1 sampai 2. Fase B 3 sampai 4. Ibu guru kelas berapa? Kalau saya guru kelas 6, Pak. Ibu guru kelas berapa? Kelas Iya. 6. Oke, ya. Tetapi yang saya lihat di dalam, Pak, kan sekarang kan sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Otomatis kita mau tahu sebelumnya, sebelum kita masuk ke tahun ajaran baru, kita mau mempersiapkan perangkat-perangkat ajar yang akan kita gunakan. Tetapi saya melihat di dalam, di PMM ini, untuk pilihan, kan otomatis kelas 1 dengan kelas 4 kan yang mengimplementasikan itu kurikulum ini kan Merdeka Belajar. Iya, tetapi kan kelas yang lain masih menggunakan mungkin tematik ya, Pak? Ya. Iya, tapi yang saya lihat di perangkat ajar di sini untuk fase C yang masuk kelas 5 dengan kelas 6 itu masih belum bisa menampilkan perangkat ajar, Pak, untuk tematik. Kan ada beberapa mata pelajaran di dalam, Pak. Kan belum diimplementasikan, Bu. Kan belum diimplementasikan. Jadi silahkan gunakan yang sekarang. Ibu punya apa lagi? Kurikulumnya sekarang, kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013. Untuk tahun ajaran baru nanti yang disediakan adalah kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Jadi yang Ibu bisa lakukan sekarang adalah PMM untuk belajar, mulai modul 1, 2, dan seterusnya. Sehingga nanti tahun depannya, kelas 5 gilirannya lagi untuk mengajar melalui PMM. Tahun depannya lagi baru gilirannya kelas 6. Gitu, Bu ya. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama ya, Bu. Makasih, Bu Suryani. Ya. Yang terakhir ini, saya lihat yang dari baru ini, dari tadi ini raise hand saya lihat. Cuma saya herannya karena namanya Haji Sumiati, tapi yang terpantau wajah laki-laki. Silakan Ibu Haji. Kan Bu Haji, Bu aja Bapak Haji ya. Bu Haji Sumiati. Ya. Silakan Pak. Di-unmute, Pak. Di-unmute. Di-unmute, Pak. Oke. Enggak. Suaranya enggak ada, Pak. Belum kedengaran. Suaranya Pak belum? Di-unmute, Pak. Belum kedengaran. Belum masuk, Pak. Di layar. Suruh catat di chat saya. Bapak dari baru, karena suaranya tidak keluar, kita catat saja di chat ya, karena suaranya tidak keluar. Mohon maaf ini Pak, dari baru. Ini ada dari baru, atau Pak Samsir aja yang gantikan. Pak Samsir, dari baru. Silakan Pak Samsir. Pak Samsir, halo. Pak Samsir. Halo Pak Samsir. Oke, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya.
Kedengaran? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran? Ya. Silakan. Makasih atas kesempatannya. Saya cuma mau pastikan bahwa yang SK kemarin yang keluar itu apa sudah tetap itu, karena kemarin kami kan mendaftar mandiri belajar, tapi saya sudah ubah menjadi mandiri berubah. Apakah nanti ada SK kembali, ada SK berikutnya untuk ini? Karena yang kemarin saya lihat malah di berandanya itu kami unduh, bahkan tidak ada sekolah saya, nama sekolah saya tidak ada. Tapi yang keluar ini, yang di surat ini SK-nya SK mandiri belajar, yang SK tahap 1 itu. Apakah ada SK berikutnya nanti? Ya, itu saja Ibu, Bapak. Ya, ini yang saya tanyakan. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak Samsir. Ya, Pak Samsir, terima kasih. Jadi yang kemarin kami surati adalah sekolah-sekolah yang belum login belum aktivasi akun belajarnya. Pak Samsir sudah aktivasi ya? Akun belajarnya sudah? Tapi sudah login untuk kepala sekolah, tapi sudah. Ada beberapa, sudah. Ada beberapa guru yang belum, bahkan ada yang tidak bisa login karena passwordnya yang berubah kayaknya. Kemudian terus siswanya juga banyak yang belum, karena ini yang kami kan di ini yang terpencilnya baru ini Pujananting. Jadi gitu, Pak. Tapi tetap saya kan tetap optimis untuk ini pakai kurikulum Merdeka ya, daripada nanti saya terlambat lagi, ya lebih baik kami gunakan memang sekarang. Oke, baik Pak Samsir. Makasih. Ya, makasih Pak Samsir. Karena tetap bagaimana kita kan pasti ke situ, arahnya ke situ semua. Oke, baik Pak Samsir. Silakan dilanjutkan Pak Samsir. Kalau terkait SK-nya nanti kita lihat apakah akan ada SK baru. Tapi yang pasti Pak Samsir sudah memilih tadinya mandiri belajar menjadi mandiri berubah ya? Iya, saya sudah ubah kemarin. Kemudian direfleksinya juga, itu selalu disarankan mandiri belajar, tapi saya tetap pilih mandiri berubah karena biar bagaimana kita arahnya ke sana semua. Ya. Jadi sebetulnya berdasarkan jawabannya Pak Samsir di refleksi tersebut, memang mungkin rekomendasinya adalah mandiri belajar dulu. Nah, terserah nanti. Tapi kalau misalnya Pak Samsir memilih untuk mandiri berubah, ya itu pilihannya Pak Samsir. Itu berarti bahwa ada kerja keras untuk Pak Samsir dan guru-guru yang lainnya. Pastikan semua guru yang lainnya sudah menginstal PMM dan sudah mempelajari konsep kurikulum Merdeka ini. Nah, jika semuanya sudah siap, Pak Samsir mau memilih mandiri berbagi juga bisa. Nantinya kan seperti itu. Artinya bahwa Pak Samsir sudah punya tekad kuat untuk mempelajari, menerapkan kurikulum Merdeka ini. Tentu saja kurikulum Merdeka ini ada syarat-syaratnya yang harus diikuti, bahwa prinsip-prinsip kurikulum itu harus diterapkan. Nah, kalau mandiri belajar adalah Pak Samsir hanya menerapkan beberapa hal yang tersedia di PMM. Tapi kalau mandiri berubah, Pak Samsir sudah menggunakan semua kurikulum Merdeka yang disediakan oleh PMM untuk Pak Samsir gunakan di sekolahnya. Konsekuensinya semua guru harus bisa akses internet juga, dan mungkin juga murid-muridnya juga harus akses PMM juga. Karena kalau mandiri berubah, berarti Pak Samsir sudah menggunakan kurikulum Merdeka secara penuh, menggunakan perangkat ajar dan asesmen yang disediakan oleh PMM, sehingga mengajarnya nanti juga lewat PMM. Kalau mandiri belajar, Pak Samsir masih menggunakan kurikulum lama, tapi sudah menggunakan beberapa perangkat ajar atau asesmen yang disediakan di kurikulum Merdeka. Nah, itu saja, itu pilihannya Pak Samsir. Silahkan, kalau itu pilihannya, ya silahkan bismillah, Bapak Samsir lanjutkan. Penuhi syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Tentu secara bertahap Pak Samsir bisa lakukan, tahap demi tahap Pak Samsir bisa bersama dengan teman-teman guru yang lainnya. Pastikan semua guru yang lain sudah memahami konsep kurikulum Merdeka ini.
kalau sudah memahami, itu kan berarti bahwa modul-modul tentang kurikulum Merdeka itu semuanya sudah diselesaikan, termasuk kuis-kuisnya. Kuis-kuisnya itu nilainya sudah 100 atau sedikit di bawahnya itu. Ya, itu. Itu saja Pak Samsir, ya, silakan. Iya. Makasih banyak. Terima kasih. Pak Uki, karena waktu yang kita gunakan harusnya sampai jam 3 saja, sekarang sudah lewat 8 menit. Nah, perlu saya ingatkan kepada para peserta BIMTEK IKPM, jangan lupa daftar hadir diisi. Kemudian saya ingatkan bahwa kegiatan BIMTEK IKPN kita pada kesempatan ini, kita akan mendapatkan sertifikat. Namun ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, yaitu tugas mandiri. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas mandirinya, kita tunjukkan buktinya ketika sudah mengakses di platform Merdeka Mengajar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini bersertifikat. Jadi kita akan mendapatkan sertifikat dengan catatan harus menyelesaikan tugas mandirinya melalui link yang tampil di depan. Silakan Bapak Ibu mencatatnya. Jadi tugas mandiri diselesaikan melalui link yang tampil di depan. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi penyajian dari narasumber terkait bagaimana cara menginstal platform Merdeka Mengajar, bagaimana login, bagaimana menggunakannya, baik itu melalui handphone maupun melalui laptop yang sangat lengkap, berurut dan sangat bagus menurut saya. Namun, Bapak Ibu peserta BIMTEK, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini. Kami dari pelaksana BIMTEK sesi 2 ini akan memberikan kesempatan kepada Ibu atau Bapak untuk bertanya lewat beberapa teman ya yang kami rekomendasikan sebentar dari pelaksana kegiatan ini. Yang pelaksana. Baik Ibu, Bapak Ibu. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan, jadi kami dari pihak pelaksana BIMTEK akan memberikan nomor handphone dari 1 atau 2 orang, ya nomor kontak kosong 1 atau 2 orang dari tim kami, Bapak Ibu lewat dia, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung. Pak Uki, sebelum ditutup kita polling lagi 1 kali ya. Apanya Bu? Sebelum kita polling. Iya, sambil polling. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin jawab juga, beberapa hasratwar. Polling silahkan diberikan pollingnya, tapi sambil pollingnya masih ada beberapa hal yang tadi ada pertanyaan tentang pollingnya, silakan Pak Andi. Polling. Silakan. Ya. Saya ingin mengulang kembali Bapak Ibu semuanya bahwa ada 4.467 sekolah yang telah memilih untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana yang tidak ada di situ? Ya, kita tunggu tahun depan untuk mendaftar lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang sudah memilih mendaftar, maka anjuran kami adalah BIMTEK ini kita adakan agar untuk segera mengaktifasi akun belajarnya. Yang kedua, menginstal, mengunduh aplikasi PMM di HP. Yang ketiga, login di PMM baik melalui HP atau laptop, web browser. Yang keempat, ikuti modul-modul pengembangan diri pembelajaran untuk semua guru, terutama kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10.
untuk mengikuti semua pengembangan diri, pengembangan guru, untuk mengikuti pelatihan mandiri yang tersedia di PMM, mulai modul 1, mulai tentang filosofi kurikulum merdeka, berikutnya tentang kurikulum merdeka, berikutnya tentang perencanaan pembelajaran, berikutnya tentang bisa memilih asesmen atau pembelajaran. Nah, yang kelima adalah bagi guru kelas 1 dan kelas 4 adalah menggunakan PMM untuk nantinya mengajar. Itu yang ingin kami pastikan. Baik, pollingnya sudah dipilih. Silahkan Bapak Ibu yang belum memberikan pilihan jawaban. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Pilihan nomor 1 sudah ada 70, memberikan polling. Yang persentase yang belum tinggal 4% untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 masih ada 14% yang belum mengunduh menginstal aplikasi PMM. Untuk pertanyaan nomor 3 login sudah 74% yang sudah login. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan nomor 4 belajar mandiri, ini masih ada butuh waktu, silahkan dimaksimalkan waktu tersisa Bapak Ibu. Dari 90 yang sudah menjawab, 38% sudah belajar di PMM. Dan yang pertanyaan kelima, menggunakan aplikasi PMM untuk mengajar, dari 100 orang, dari 101, 23% yang sudah mengajar lewat PMM. Sambil menunggu narasumber, Bapak Ibu saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi daftar hadir, dan terkait dengan tugas mandiri, seperti yang terlihat di layar ini, Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas lewat link ini. Baik, Bapak Ibu, dari saya, demikian tadi sudah sama-sama kita membahas panjang lebar tentang platform Merdeka Mengajar ini, sehingga sekarang sudah pukul 3 lewat. Waktu kita sebetulnya dijadwalkan sampai jam 3, dan kita akan segera memasuki penutupan kegiatan ini oleh pimpinan kami, Pak Kepala Bagian Umum, Pak Arisman sudah hadir, dan dari saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya sekiranya ada hal yang kurang berkenan dari saya terkait ucapan dan tindakan atau gestur yang tidak berkenan dari Bapak Ibu atau penjelasan yang kurang. Saya sampaikan permohonan maaf, dan saya berharap bahwa apa yang kita hasilkan, pertemukan hari ini akan bermanfaat berbagi untuk kita semuanya. Dan dari saya itu, Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Sebelum kegiatan kita ini diakhiri, mari kita dengarkan sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Bagian Umum BP Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, Bapak Harisman. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita berada di penghujung acara BIMTEK implementasi kurikulum merdeka untuk sesi yang kedua. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu dan Bapak guru dari Goa, Jenponto, Baru, dan Selayar, alhamdulillah kita telah mendapatkan pencerahan dari narasumber kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini merupakan pemantik bagi kita untuk segera mengaktifkan atau login ke platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, dengan segala kekurangan kami, terutama dari sisi waktu, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bicarakan bersama, terutama masih banyak saya lihat teman-teman yang resign, ya belum bisa kami layani. Nah, oleh sebab itu mohon diperhatikan nomor kontak yang kami telah kirim tadi. Silakan nanti menghubungi kalau memang ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Nah,
tadi saya sangat sangat apresiasi terhadap kawan kita. Saya tidak tahu tadi dari SD mana. Dia katakan begini, saya memilih karena insya Allah nanti ke depan akan seperti itu. Dan memang teman-teman semua pada tahun ini atau pada tahun ajaran ini itu masih sifatnya kita diberi kesempatan untuk memilih apakah kita mau ikut di program implementasi kurikulum Merdeka atau belum. Silakan aja, tidak ada paksaan. Kalau kita sudah memilih, ada lagi pilihan. Apakah kita mau memilih Merdeka belajar, mandiri belajar, atau mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Itu semua terpulang dari kesanggupan Ibu dan Bapak. Sekali lagi, ini tidak ada paksaan. Sekali lagi, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara ini memenuhi undangan kami. Kami sampaikan terima kasih banyak. Tolong sampaikan salam kami kepada Bapak Kepala Dinas, atau kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir langsung mengikuti webinar atau mengikuti BIMTEK ini. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung secara luring, mungkin apakah kami yang datang atau mungkin nanti Bapak dan Ibu akan kami undang ke Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kepada teman-teman, para narasumber, moderator, dan seluruh panitia yang terlibat di dalam kegiatan ini, terima kasih atas segala partisipasinya, saran dan dukungannya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dulu ya. Ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil dengan izin kita semua. Mari kita sama-sama menutup BIMTEK untuk sisi pertama ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi arahan dari Kabag Umum Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan yang sekaligus menutup kegiatan BIMTEK sesi kedua kita pada mulai dari siang hari sampai sore hari ini. Bapak Ibu, kami menyadari bahwa kegiatan ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta dan hadirin atas apresiasinya sehingga kegiatan BIMTEK pada siang sampai sore ini berjalan dengan lancar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.